Kembali lagi bersama Kandang RB Farm Channel. Sekarang kita ada di lokasi Pagude, kandang sapi perah tertua di Wonosobo. Kurang lebih sudah berdiri 50 tahun lebih. Ini generasi kedua. Ya, lokasinya bersampingan dengan Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Satuan Kerja Pagar Kuku Sapi Perah, Jalan Pagude, Pagar Kuku, Wonosobo. Nah, ini lokasi kandangnya. Sekarang penerus kedua. Nah, ini pola pakannya ampas tahu. Pola pakannya ampas tahu, rumput. Nah, ini fermentasinya untuk tong-tongnya, ada fermentasi tong-tongnya. Nah, ini. Nah, ini pengelolaan susu. Farm tertua untuk sapi perah, sudah 50 tahun lebih. Ini generasi kedua. Ini sapi-sapinya. Sapi-sapinya. Nah, ini dalam satu hari kurang lebih sekitar 100 liter per hari susunya. Susu yang diproduksi oleh sapi-sapi perah yang ada di kandang ini. Kandangnya cukup bersih karena ada air mengalir. Ini untuk kesehatan sapi-sapinya juga. Seperti ini. Nah, ini habis diperah susunya. Nah, ini mulai ngisi kembali. Nah, ini cukup bersih. Cukup rapi kandang-kandangnya. Dan sapi-sapinya juga bersih karena perawatannya. Nah, ini. Nih. Hey guys, ini guys. Peternakan sekarang sudah menjadi modern. Dari dulu ini sudah 50 tahun berdiri. Nah, ini generasi kedua yang mengelola generasi kedua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Tanto. Ini generasi keduanya. Ini lokasi kedua kandangnya. Nah, yang di seberang sana lokasi kandang pertama. Nah, ini lokasi kandang kedua. Ini. Nah, ini bibit-bibitnya nih. Bibit-bibit yang sudah dicetak di kandang ini. Ini bibit-bibitnya. Ini bibit-bibitnya. Ini umur 6 bulan. Ini umur 6 bulan. Kebetulan betina. Nah, ini bibit-bibitnya ini. Nah, ini pedet hasil dari kandang ini. Pedet-pedetnya. Ini sudah bukan mirip FH, tapi mirip simental. Nah, simental. Nah,
Ini, ini betina semua. Ini betina semua. Betina. Ini umur yang satu ini umur 3 bulan. Yang ini umur 2 bulan. Umur. Nah, ini ada indukan simental. Indukan simental. Ini khusus betina semua di kandang ini. 90% betina. 95% betina yang ada di kandang ini. Ini ya. Ini si ireng nih, ireng. Nah, ini si ireng. Nah, ini induk-indukannya siap untuk melahirkan. Siap untuk melahirkan. Siap untuk melahirkan. Nah, ini ikonnya. Ikonnya. Betina tapi long sasis. Ini kurang lebih sekitar minggu ini akan lahiran. Nah, ini long sasis. Walah. Ini kalau pejantan luar biasa. Ini kita ya, nih, luar biasa ini kalau pejantan ini luar biasa nih. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan ownernya, generasi kedua farm ini. Semoga apa yang kita tayangkan ini bermanfaat untuk rekan-rekan pemula maupun yang sudah lebih mapan dalam peternakannya. Semoga ini bermanfaat ilmu-ilmunya. Nah, kebetulan ini generasi kedua ini sarjana peternakan. Nah, sarjana peternakan. Jadi paham betul tentang kondisi-kondisi sapi, obat-obat sapi, perawatan sapi, dan cara silang menyilang indukan. Bisa menjadi suatu yang kebanggaan atau menjadi ikon. Menjadi ikon. Nah, ini. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan generasi kedua. Segitu untuk berapa hari? Oh, ini paling bisa semalam. 1 malam. Berarti setiap itu ya, setiap hari yang ngarit ya. Sekali makan dulu. Wih lah, sekali makan. Sekali makan. Sekali makan. Ini tinggal nunggu hari ya, Pak ya? Ini tinggal nunggu hari kelahiran ya, Pak? Iya, nunggu hari nunggu jam. Nunggu hari nunggu jam. Kalau secara umum, kalau di catatan ini perkiraan tanggal 25, berarti hari ini ya. Wah, hari ini ya, Pak? Kurang lebihnya hari ini lah ya, Pak ya? Biasanya maju mundurnya sekitar 2 hari. Ini ya, Pak. Ini udah yang keberapa, Pak? Kalau lahir yang ini? Ini mau ke 5 ini. Kelima. Ya. Kita memang ini ya, karena yang terlalu besar, cuma tingkat kelahirannya tinggi. Oh. Ini 1 tahun bisa 1. 1 tahun bisa 1. Tahun kemarin kelahiran bulan 11, bulan tanggal 10-an Pak ya. Ini kalau misalnya lahir bulan ini kan berarti 1 tahun kan. Cuma sapinya emang nggak terlalu besar, kecil.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Tanto, siapa nama ini Pak? Ya, nama Firman Hartanto, panggilan Tanto. Ini farm ini udah berapa tahun Pak? Kalau kalau yang di sini itu mulai 87. 87. Berarti kalau keseluruhan Pak, dari ini kan generasi kedua nih. Nah, mulai dari Bapak sampai Pak Tanto hari ini itu udah berapa puluh tahun Pak? Kalau Bapak mulai tahun 70-an. 70-an. Ya. Berarti hampir 50 tahun lah ya. 50 Awal tahun. perintisan dinas peternakan yang ada di Kabupaten. Itu khusus sapi perah ya Pak? Dulu saya untuk sapi perah. Nah, ini untuk cara perawatannya Pak, apa aja sih Pak pola pakannya Pak? Ya, untuk pola pakannya kita pakan utamanya adalah rumput karena itu hewan mamalia. Terus tambahan pakannya kita untuk saat ini kita gunakan limbah dari produk pertanian, yaitu mulai dari ampas tahu, ampas bir, katul dedak jagung, terus ampas ketela. Itu presentasinya berapa Pak? Setiap item itu Pak? Kalau untuk ampas tahu itu kita gunakan 25%, ampas bir itu sekitar 50%, sisanya itu 25%. Kalau untuk rumputnya sendiri Pak? Kalau untuk rumput kita gunakan per hari rata-rata sekitar satu ekornya itu gunakan sekitar 50 sampai 70-an kilo. Kalau untuk per ekornya berapa Pak biayanya Pak? Apakah di atas 50.000, apa di bawah 50.000? Kalau untuk sapi perah untuk saat ini rata-rata kalau kemarin masih di angka 30-35. Kalau untuk saat ini karena kenaikan beberapa item yang ada itu kita di angka 40 sampai 50. Untuk pakan-pakannya itu kalau di kondisi di Wonosobo itu gampang apa susah sih Pak? Kalau untuk saat ini kalau cuma untuk rumput dibilangnya sekarang semakin susah. Untuk item-item yang lain kalau potensinya dari Wonosobo itu paling gunakan ampas ampas Tahu. ketela itu juga sekarang sudah mulai susah juga karena kita kalah dengan bahan penggunaan sebagai bahan makanan manusia. Untuk turunan dari tahu, ampas tahu juga sekarang mengalami penurunan karena produksi rata-rata para pengrajin itu menurun. Kalau ini Pak, kalau perawatannya ini kan sapinya bersih-bersih semua nih Pak. Itu Ya. dimandiin sehari berapa kali sih Pak? Ya kalau bersih ya lumayan lah ya. Kita memandikan sapi itu paling nggak 2 kali. Untuk pembersihan kandang itu bisa sampai 4 kali. 4 kali. Ya, Wah, berarti kandang artinya untuk bersihkan lantai itu bisa sampai 4 kali karena sebelum diterah dan setelah diterah. Kalau untuk memandikan itu sebelum diterah. Kalau per ekornya satu hari itu berapa sih Pak? Berapa liter Pak susu yang bisa dihasilkan Pak? Kalau kita itu ada untuk saat ini ada yang keluar sampai 23-24, yang terendah itu sekitar 6 liter. Berarti kalau dikalkulasi semua Pak, berapa liter Pak sehari Pak? Khususnya kalau bulan-bulan sebelum Agustus itu bisa sampai rata-rata 12 sampai 13 liter. Untuk saat ini paling sekitar 10. Seperti itu. Nah, ini kan untuk apalagi kita kan sekarang ini mau memasuki new normal PMK. Kiat-kiat untuk peternak-peternak sapi perah yang ada di Indonesia itu apa sih Pak? Jaga pola pakan, kita cari pakan yang bergizi, yang aman. Yang kedua, untuk saat sementara ini ya kalau kita itu tidak memasukkan sapi dari luar. Kalaupun terpaksa memasukkan sapi, kita harus punyai kepastian bahwa sapi itu tidak terkena PMK. Dan mungkin digunakan untuk saat ini adalah sapi itu sudah ada keterangannya tidak terkena PMK, Brucella,
ada yang lainnya, dan misalkan kalau saat ini itu yang sudah divaksin susunya PMK. Kalau untuk sapi perah itu sama tidak Pak dengan sapi limosin atau simental? Untuk penularannya ini kan kalau untuk simental atau limosin itu kan lebih cepat Pak penularannya. Kalau sapi perah itu seperti apa Pak? Sebenarnya sama juga. Pas itu sebenarnya sapi perah itu lebih resiko karena kan mobilitas orangnya itu, kalau kita kan ada pembeli, kadang keluar masuk, nah, itu lebih riskan sebenarnya itu. Tapi itu kembalikan kepada masing-masing peternak. Kalau sapi perah terutama ya itu dengan kebersihannya. Semakin baik kebersihannya, insya Allah semakin tinggi untuk tidak tertular. Nah, untuk ini Pak, untuk vaksin ya Pak, untuk vaksinnya sendiri itu di Wonosobo itu terkendala nggak Pak? Karena kan untuk vaksin itu kan diwajibkan setiap peternak itu harus sudah mempunyai vaksinasi tersendiri, gitu kan? Itu setiap kandang itu pasti berbeda. Nah itu ada kendala nggak sih Pak? Kalau kita di awal itu terkendala karena kita nggak tahu jadwal vaksinnya kapan, terus pendataannya siapa. Ya alhamdulillah kalau kemarin kita karena target dari vaksin itu kemarin diarahkan untuk sapi perah, ya alhamdulillah kita dapat untuk sapi perah yang belum terkena, kemarin kita divaksin semua. Nah ini Pak, untuk Wonosobo itu kan terkenal dengan hijauannya Pak. Ada nggak sih Pak yang hijauan apa-apa yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar Pak? Berbagi ilmu lah. Kalau untuk urusan untuk sapi itu hijauan yang ada itu kan kalau Wonosobo itu kan ada hampir semuanya ada lah ya. Dari sudut lapangan, green grass, kacang sudah mulai banyak, terus outdoor sudah semakin banyak. Cuma terkendala untuk semakin kesininya, semakin tahun itu lahan untuk rumput itu semakin berkurang. Nah, ini gini Pak, ini kan banyak peternak-peternak khususnya sapi perah ya Pak. Itu kenapa tidak bisa berjalan lama Pak? Nah sedangkan di farm ini sudah 50 tahun lebih kok masih bisa bertahan Pak? Ya, satu kita harus senantiasa belajar karena setiap tahun atau setiap bulan itu pasti ada kendala. Yang kedua itu kita harus pintar-pintar untuk regenerasi dari populasi yang ada. Terus yang ketiganya kita harus jeli untuk pembiayaan baik pakan ataupun operasional harian tenaga kerja. Nah, untuk di Wonosobo Pak, ini saya dapat informasi katanya di farm ini itu untuk penyilangan atau IB-nya itu ya terbaik lah gitu. Nah itu apa sih Pak yang membuat itu terbaik Pak? Kalau terbaik, saya pikir itu apa ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin ya itu salah satu bagi sapi perah itu harus salah satu trik untuk bisa bertahan, yaitu adalah penjadwalan IB. IB karena salah satu kunci kesuksesan, karena namanya susu itu adanya setelah kelahiran. Kalau sapi itu nggak lahir-lahir, apalagi ini belum tutup bunting, ya kapan dia akan ada keluar susunya. Nah, itu harus peternak itu harus tahu sapi yang dimiliki kapan, terutama ya kapan dia lahir. Nah, setelah lahir itu nanti konsultasi kepada petugas IB setempat atau dinas setempat. Itu setelah kelahiran itu biasanya itu berapa hari dia akan mengalami birahi. Nah, terus waktu terbaik kapan? Yaitu nanti konsultasi sama masing-masing petugas yang ada. Nah, kalau kita gunakan biasanya yang ada itu setelah kelahiran itu 40-an hari, sekitar 40 hari itu sudah mulai birahi. Nah, kalau itu birahinya bagus, itu kita langsung kita suntik. Tapi kalau birahinya kurang bagus atau kita masih menghitung untuk putaran produksi, kita tunda sampai satu kali periode lagi. Periode berapa? Itu rata-rata plus 18 hari.
Ini kalau 40 plus 18 berarti sekitar 58. Ya kita rata-rata maju mundur bisa berarti nanti sekitar 60 hari atau 2 bulan setelah melahirkan. Untuk suntik IB-nya sendiri Pak, ini kan ada terkendala, banyak peternak-peternak sapi perah itu menyampaikan IB-nya itu mahal. Sebenarnya IB itu berapa sih Pak untuk suntikannya itu Pak? Kalau IB untuk kemarin itu karena ada kita di Manusia Putra ada program si komandan itu. Coba Pak diulang tadi Pak, program apa Pak? Ada program si komandan, saat ini masih ada program si komandan. Nah itu secara ini gratis, tapi itu sesuaikan dengan sapi yang ada. Artinya kalau sapi potong ya itu sapi potong, kalau sapi perah ya itu sapi perah. Khususnya sapi perah berapa Pak persuntikan Pak? Kemarin kita gratis. Yang normalnya Pak? Normalnya kita karena berapa tahun ini ada program itu baik siwap sama si komandan itu kemarin kita gratis. Tapi kalau sebelumnya kita karena apa masih banyak. Tapi kalau mulai tahun berapa? 2018 itu udah. Nah ini kan gini Pak, sapi perah ini ada silangan simental atau silangan limosin ya Pak. Itu kuatan FH-nya sendiri apa disilang Pak? Nah ini kita berbagi ilmu lah. Itu kembali kepada peternak. Kita mau cari FH itu mau bawa kemana nanti anaknya. Kalau di kita karena kita tidak hanya ngejar di produksi susu, coba kami itu juga kita kadang juga penasaran kalau Eva itu dikawinkan dengan simental hasilnya seperti apa, umurnya seperti apa, kadang kita coba kita silangkan. Nah kalau kita Eva dengan simental itu rata-rata kita ngejarnya itu adalah di body. Jadi karena apa? Kalau Eva itu begitu misalnya Depro itu dulu ya, tahun 2005-2008 kita beli indukan 15 jutaan, paling sampai Depro itu paling laku sekitar 3 juta, 4 juta, 2 juta. Nah, tadi coba kita silangkan ke simental, oh ternyata dia dagingnya bisa berisi. Kalau Eva kan cenderungannya kan kurang berisi. Nah, kalau simental, hasil simental itu rata-rata lebih berisi. Cuma produksi susunya itu tidak bisa maksimal seperti yang Eva miliki. Itu mitos apa fakta sih Pak? Kalau sapi hamil dikasih obat cacing itu akan keguguran Pak? Itu kalau kita alami, kita bunting pun kita masih obat cacing. Oh berarti? Cuma obat cacingnya kita gunakan yang injeksi. Oh injeksi. Nah yang IM. Karena kalau namanya bunting itu tidak hanya satu faktor, dua faktor, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau kita itu kembali, yang penting pada pokok intinya ketika memberikan obat apapun itu, obat cacing, entah itu obat vitamin atau untuk obat apapun itu bagaimana supaya si sapi itu tetap tenang. Semakin dia tingkat stresnya tinggi, dia akan mengalami dalam obat yang ada di dalam. Berarti suntik cacingnya itu yang injeksi ya Pak? Bukan yang itu ya Pak? Bukan. Kita pakai dua-duanya. Oh. Cuma kalau untuk lebih amannya kita pakai yang injeksi. Karena mengurangi tingkat kekerasan sapi. Jadi kalau kita pakai oral itu katakan kita pegang, ini kan nggak ada keluarnya ya. Nah, dia meronta-ronta, kadang lari ke atas, tersampai, nah ini kalau jatuh kan terus. Jadi kalau pakai injeksi tinggal pegang, tarik. Kalau untuk ikonnya kandang sini Pak, farm ini Pak? Ya kita satu bersyukur, berikhtiar, berdoa, sabar, dan cerdas. Nah kalau ini ikonnya Pak ya? Ya ini alhamdulillah, ini bunting sekitar 8 bulan ke atas, 9 bulannya masih kurang, 8 bulan ke atas. Ini baru akan beranak kedua ini. Ini IB-nya apa Pak? Ini kita IB sama simental.
Simental. Ya, karena kita ngejar yang benar-benar bisa keluar jantan, jadi untuk bisa mengikuti operasional yang kemarin. Nah, boleh dijelaskan lagi nggak Pak? Ini namanya farm apa? Lokasinya di mana? Dengan ownernya siapa Pak? Kalau sini farm awalnya itu berdiri itu Andi Utama. Terus untuk saat ini kita namakan Andi Utama Bangkit karena kita kemarin sudah pernah juga terpuruk karena kita tidak hanya di Sayu Merah, kita juga pernah di Sayu Potong. Untuk saat ini mudah-mudahan dari semangat yang baru bisa bangkit kembali. Untuk motivasinya bagi peternak pemula atau peternak-peternak sapi perah yang ada di Indonesia apa Pak untuk bangkitnya Pak? Bangkit, ya itu kita tetap bersyukur apapun yang terjadi. Kita harus tetap bersabar, berdoa, istiqomah, dan berpikiran cerdas. Nah, ini kan ada wacana sapi khususnya sapi perah akan dikenakan PPN atau PPH Pak. Itu tanggapan sebagai peternak apa Pak? Farm yang sebesar ini tanggapannya apa Pak? Ya kalau kita ya menunggu kebangkrutan aja. Ya artinya gini, bukannya kita pesimis, yang jelas untuk saat ini kita bisa mempertahankan yang ada aja masih susah. Kita mempertahankan misalnya usaha secara umum, mempertahankan jumlah tenaga yang ada aja, itu untuk saat ini benar-benar berat. Sarannya untuk pemerintah bagaimana Pak? Kalau kondisi itu terjadi, karena apa? Karena biaya pakan udah pasti mahal. Kedua, transportasi juga udah pasti mahal, gitu. Nah, ini apa Pak untuk pemerintah Pak? Ya, gimana ya? Kalau kita satu ya, untuk yang paling pokok itu karena semuanya hampir semua ini itu adalah di pokok masalahnya itu salah satunya adalah di transportasi ya BBM itu bisa mungkin diturunkan. Yang kedua itu mungkin bisa ngadopsi model seperti Australia, artinya sudah peternak itu difasilitasi untuk lahan. Peternak tidak dikasih lahan gratis tapi di Sistem sewa kelola ya Pak? Sewa kelola. Cuma sewa kelolanya itu nilainya itu jauh dengan di sini. Kalau nggak salah kalau di sini kan per hektar aja sudah sampai puluhan juta. Kalau di sana kan paling berapa ratus juta. Karena apa? Tetap kedepannya pun paling pokok pakanan pokok mamalia bayi perah itu adalah rumput. Nah tahun kemarin ngetren itu rumput sebagai tambahan kebalik gitu. Nah, kita mengandalkan makan pabrikan. Ketika kita mengandalkan makan pabrikan, satu jelas nanti akan ditinggi biaya operasional. Yang kedua kita tergantung dengan pabrik. Yang ketiga itu tingkat kesehatan. Mungkin 1 bulan 2 bulan nggak terasa. Jadi jangka panjangnya itu akan kalau di kita itu pernah terjadi paling nggak 1 tahun terjadi sapi roboh dan sebagainya. Tambah kalau kita dari tahun 2 tahun 3 tahun ini kita coba untuk mengaplikasikan bahan-bahan limbah pertanian, ya alhamdulillah sapi-sapi yang ada itu bisa dikatakan lebih sehat daripada yang Nah, perlu nggak Pak untuk kedepannya Pak perhatian pemerintah ya, kita contohnya di pertanian itu di tanaman padi ya Pak, itu kan ada subsidi yang namanya untuk pupuk. Kira-kira kalau untuk di peternakan itu ada nggak sih Pak wacana seperti itu Pak, supaya apa? Supaya pakan sapi itu bisa disubsidi juga oleh pemerintah Pak, karena kan sekarang ini biaya pakan itu kan sudah hampir 80% Pak ya. Ya. Kalau subsidi pakan sebenarnya ya kalau kita sih asik gitu, ini asik ya sangat ya sebenarnya secara umum kita sangat mengharapkan atau peternak itu mengharapkan, cuma apakah itu bisa pertama
ini aja untuk kita sebagai lahan kita misalnya kita punya lahan rumput aja, itu kan bukan nutrisi untuk rumput. Karena nutrisi rumput adalah urea. Untuk saat ini aja kita kalau untuk memupuk lahan rumput sendiri itu masih kekurangan urea. Gitu. Tapi kalau kita sebagai peternak, ya salah satu mungkin yang bisa diharapkan untuk pengolahan bahan makanan supaya bahan makanan itu lebih efektif, lebih efisien dan lebih bernilai gizi tinggi, itu masyarakat peternak mungkin bisa pemerintah membantu untuk pembuatan namanya biogas. Karena semakin ke sini itu kita mungkin bisa memiliki bahan-bahan baku yang notabene mempunyai nilai gizi yang tinggi. Cuma rata-rata kendala yang ada di kita, kalau kita kasihkan mentah itu daya serapnya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi itu akan sangat kecil sekali. Tapi kalau kita ada pengolahan terlebih dahulu, terutama untuk ada pemanasan, itu kan lebih memiliki nilai jual, memiliki nilai gizi yang tinggi. Nah ini untuk sapi-sapi yang di sini sudah divaksin belum Pak? Semuanya Pak? Alhamdulillah kemarin kita semuanya sudah ya. Baik yang itu yang gede, yang bunting, maupun yang masih gede. Nah itu kalau di COVID itu kan khususnya manusia itu kan ada varian Pak, ada merek-merek ya seperti A, B, C, D. Kalau di ini Pak, kalau di sapi itu vaksinnya apa sih Pak? Supaya teman-teman kita pada tahu Pak. Kemarin sebenarnya kalau vaksin itu banyak ya. Terus misalnya ada Brucella, terus ada apalagi itu apa namanya yang penyakit bisa menular ke zoonosis ke manusia. Cuma untuk saat ini kemarin baru bisa mengadakan untuk vaksin PMK. Cuma kalau peternak terus ya memang kalau secara idealnya harus divaksin secara keseluruhan. Cuma kalau peternak umumnya lah yang petani atau peternak itu kalau untuk beli vaksin terus angkat tangan. Nah itu vaksinnya gini Pak, itu kan yang terjadi hari ini kan impor Pak dari luar. Nah kalau menurut Bapak sendiri Pak, yang pengetahuan tentang sapi itu bisa nggak Pak? Kira-kira Indonesia itu bisa memproduksi sendiri Pak? Ya mungkin secara teoritis bisa lah ya. Kita jika punya universitas yang cukup mumpuni, punya ahli di bidang peternakan juga banyak profesor, banyak ahli-ahli, mengapa tidak kan gitu. Nah, kalau kita petani kan tinggal menunggu aja kan. Nah uluran tangan dari dinas setempat Pak dengan kondisi kemarin yang pandemiknya PMK itu. Uluran tangannya seperti apa sih Pak? Kemarin kalau dari dinas itu melakukan monitoring pendataan untuk adanya vaksin. Sangat membantu berarti ya Pak? Kemarin ya sangat membantu. Untuk kedepannya Pak, supaya lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah itu langkah-langkahnya apa Pak? Kalau kita ya itu pemerintah bisa menjamin bahwa sapi yang masuk ke daerah kita itu benar-benar aman dalam artian benar-benar dia belum terkena dan sudah divaksin misalnya kan gitu loh. Ataupun belum divaksin tapi benar-benar dia benar-benar sehat. Nah, cuma kalau sampai bekas ataupun yang pernah kena PMK kita nggak tahu dia akan terdapat berapa lama kan gitu. Apalagi sapi perah, kalau sapi betina kan gitu. Sapi betina itu kan dampaknya kan luar biasa. Ketika dia kena sakit PMK itu dia akan berakhir kapan? Mungkin kelihatan sehat, tapi kalau kita pelihara setelah di sini, ternyata dia pembawa kan. Nah, ini gini Pak, ada informasi sapi yang terkena PMK itu 6 bulan kemudian setelah sembuh, 6 bulan kemudian akan terjangkit lagi Pak. Tapi terjangkitnya tidak Pak separah di fase pertama Pak. Itu bagaimana sih Pak? Itu ada kemungkinan. Tapi kalau 6 bulannya, kita belum
belum mengetahui ya, belum karena belum ada karena kita belum mengalami. Tapi kalau kemarin itu ada yang tingkat kesembuhan sampai berhari-hari bisa bahkan sampai 1 bulan. Itu ada segitu kemarin teman-teman, ada yang sampai 1 bulan. Nah, ternyata setelah kena dikatakan sekarang sembuh pun itu produksinya itu turunnya hampir 60% 70%. Contohnya Pak, sapi yang sudah sembuh, ada nggak Pak ciri-ciri dia pernah terkena PMK itu Pak? Kalau secara umum ya paling itu kita lihat dari kaki. Jadi kalau kaki biasanya walaupun sembuh itu kalau yang dia kena parah ininya agak lengat, agak copol gitu, agak ini. Itu satu. Yang kedua cara jalannya sapi, jalan sapi kalau dilepas itu biasanya sapi kan kalau normal kan dia agak berlari kan. Kalau ini normal itu. Kalau yang kena PMK kadang dia jalan aja susah. Nah, terus kadang kakinya temapaknya itu nggak sempurna, atau agak dijinjing. Nah kalau ini Pak, dengan kondisi seperti itu bisa diobati nggak Pak kakinya seperti itu Pak? Ya kalau yang udah parah kayak gitu, ya mungkin ya ada yang bisa, cuma tingkat kesembuhannya juga nggak begitu sempurna. Ya, karena kalau kita lihat di pasar, teman-teman yang di Sayapura itu sampai dengan saat ini, kalau kaki itu mungkin bisa diatasi lah, dalam artian supaya dia tidak lebih parah, sembuh cuma ada catatnya sedikit itu yang kita bilang tadi. Cuma ya itu produksinya pakai turun. Nah ini yang belum kita cek itu yang dia setelah kena itu bisa bunting atau enggak. Oh gitu. Buntingnya seperti apa? Nah ada kecenderungan kemarin ada dicoba, ini udah kena, tapi udah sembuh. Ternyata di B sekali masih diulang lagi. Nah ini mungkin yang lebih tahu adalah para peneliti ya dengan terkait ataupun universitas yang ada. Oke. Ini moga-moga ini bermanfaat untuk peternak-peternak sapi perah yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita ketemu di episode yang berikutnya ya Pak. Ya, insya Allah sama-sama saling berbagi. Bagaimanapun kita harus tetap, karena kita dari kemarin dari sudah lama dikumpulkan, bagaimana kita bisa untuk berusaha, memiliki usaha supaya apa? Supaya sedikit banyak dalam membantu pemerintah. Pemerintah di mana? Yaitu bisa memberikan pekerjaan bagi bersama anak bangsa. Oke, terima kasih Pak Tanto. Terima kasih waktunya Pak Tanto. Ini namanya bibit cetak. Mencetak pedap-pedap unggul. Nah, ini ikonnya nih. Ini ikon nih. Hari ini kita khusus di peternakan sapi perah yang ada di Pagude, Pagar Kukuh, Kabupaten Wonosobo. Ini ikon. Ini ikonnya nih. Long sasis. Ya, semoga melahirkan bibit-bibit unggul.